menjelaskan mengenai hasil berkebun kami pada tanaman hidroponik yaitu kangkung. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Erma Erina. Di sini saya akan membahas mengenai penelitian, keunggulan serta faktor internal dan eksternal mengenai tumbuhan hidroponik kangkung. Tanaman hidroponik adalah tanaman yang media tanamnya bukan berupa tanah. Teknik menanam yang satu ini biasanya menggunakan media tanam air. Keunggulan hidroponik yaitu tidak membutuhkan banyak air, cocok diterapkan di lahan sempit dan tanaman bebas hama. Sayuran yang ditanam dengan hidroponik lebih sehat serta aman dikonsumsi. Faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Faktor internal dipicu oleh serangkaian proses yang terjadi dalam sel seperti pembelahan, pemanjangan, dan diferensiasi. Umumnya, faktor-faktor internal yang ada di dalam tubuh ini berupa senyawa biokimia seperti hormon dan enzim. Hormon merupakan senyawa kimia yang diproduksi dalam konsentrasi yang kecil oleh tubuh yang akan mempengaruhi sel atau organ target. Beberapa hormon pada tumbuhan yaitu auksin, gibberellin, sitokinin, asam absisat, dan etilen. Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan diantaranya adalah: pertama, ada nutrisi. Semua membutuhkan nutrisi untuk sumber energi. Unsur yang diperlukan tumbuhan dalam jumlah besar disebut elemen makro atau unsur makro. Ketiga, ada cahaya. Cahaya berperan sebagai sumber energi dalam proses fotosintesis. Makanan hasil fotosintesis yang terdapat pada tumbuhan akan digunakan untuk pertumbuhan. Ketiga, temperatur. Temperatur sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan. Hal ini karena berkaitan dengan aktivitas enzim dan kandungan air dalam tubuh tumbuhan. Keempat, ada air. Air berfungsi membantu reaksi kimia dalam sel. Selain itu, air menunjang proses fotosintesis dan menjaga kelembaban. Yang selanjutnya yaitu kelembaban atau suhu. Tanaman memerlukan suhu optimal untuk pertumbuhannya. Tanaman yang terkena suhu panas akan mudah layu, tetapi itu bisa disiasati dengan memasang paranet atau menyiraminya setiap pagi dan sore. Selain suhu lingkungan tanaman, juga perlu mengecek suhu larutan nutrisi di bak nutrisi. Pastikan suhu di bak nutrisi tidak melebihi dari 27 derajat Celcius, terutama di siang hari. Selanjutnya yaitu ada pencahayaan. Cahaya merupakan suatu bentuk energi yang dilepaskan oleh sebuah atom. Cahaya dihasilkan dari banyak partikel-partikel kecil yang mempunyai energi momentum yang disebut foton. Cahaya merupakan sebuah energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik, sama seperti gelombang elektromagnetik lainnya. Cahaya tidak membutuhkan medium untuk merambat sehingga cahaya dapat melintasi ruang hampa. Cahaya memiliki panjang gelombang sebesar 380 nanometer sampai 750 nanometer. Panjang gelombang cahaya berbeda untuk setiap warna. Unsur-unsur cahaya berasal dari cahaya putih yang diuraikan. Agar getar cahaya bergerak tegak lurus terhadap arah rambatnya, cahaya merupakan salah satu faktor penting dalam fotosintesis. Energi cahaya yang digunakan tanaman untuk fotosintesis hanya sebesar 0,5 sampai 2% dari jumlah energi cahaya yang tersedia. Energi yang diberikan cahaya bergantung pada kualitas panjang gelombang intensitas waktu. Dalam membudidayakan tanaman menggunakan sistem hidroponik, kita harus memperhatikan indikator-indikator penting yang sangat berpengaruh dalam pertumbuhan tanaman yang kita tanam nantinya. Salah satu indikator penting dalam budidaya tanaman menggunakan sistem hidroponik ialah pemberian nutrisi. Ya, dalam menggunakan tanaman menggunakan sistem hidroponik, kita perlu memberikan nutrisi khusus masing-masing jenis tanaman. Nutrisi ini diberikan sesuai dengan fase umur. Kenapa saya katakan diberikan sesuai dengan fase umur tanaman? Alasan sederhananya, pada saat tanaman masih belum banyak mempunyai akar, kita tidak perlu memberikan kepekatan nutrisi yang tinggi pada air tandon. Nanti baru jika tanaman sudah mulai menumbuhkan banyak akar, barulah kita bisa menambah kepekatan nutrisi AB mix kita. Dalam memberikan nutrisi AB mix kepada tanaman kangkung nantinya, jangan lupa untuk mengecek pH pada air baku Anda. pH yang sesuai untuk tanaman tumbuh normal berkisar pada 5,5 sampai 7. Pada minggu pertama setelah pindah tanam, berikan kepekatan nutrisi sebesar 500 ppm. Pada minggu kedua dan ketiga, berikan kepekatan nutrisi sebanyak 840 ppm. Pada minggu keempat sampai minggu ke-8, berikan kepekatan nutrisi sebanyak 1100 sampai 1200 ppm. Rata-rata tanaman kangkung yang dibudidayakan menggunakan sistem hidroponik panen pada umur 15 sampai 32 hari setelah tanam. Untuk teknik pemanenan, Anda bisa mencabut seluruh tanaman jika tanaman kangkung akan dijual.
atau sekali panen. Sedangkan jika untuk konsumsi sendiri, Anda bisa memotong pada batang kangkung dan menyisakan batang paling bawah saja agar kangkung dapat tumbuh kembali atau berkali-kali. Di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan. Alat yaitu baskom, keranjang, tisu atau panel seharga 5.000, botol plastik, dan juga gunting. Dan adapun bahan yaitu benih kangkung seharga Rp20.000, nutrisi AB mix seharga Rp20.000, dan air. Jadi total semuanya adalah Rp45.000. Adapun cara pemasaran yang terbaik untuk kangkung hidroponik adalah bekerja sama dengan koperasi tani. Kedua, melakukan pemasokan ke beberapa kafe atau resto. Ketiga, menawarkan hasil panen ke pasar tradisional. Dan terakhir adalah menjual langsung dari kebun. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian perkecambahan. Perkecambahan adalah munculnya plantula atau tanaman kecil dari dalam biji yang merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan embrio. Proses perkecambahan yang terjadi pada biji adalah yang pertama ada proses fisika. Proses ini terjadi ketika biji menyerap air atau disebutnya ambibisi akibat dari potensial air rendah pada biji yang kering. Yang kedua ada proses kimia. Air yang masuk mengaktifkan embrio untuk melepaskan hormon giberelin. Hormon ini akan mendorong aleuron untuk mensintesis dan mengeluarkan enzim. Enzim bekerja dengan menghidrolisis cadangan makanan yang terdapat dalam endosperm. Enzim anilase menghidrolisis pati dalam endosperm menjadi glukose. Glukose ini diperlukan untuk pertumbuhan embrio menjadi bibit tanaman. Sekian materi perkecambahan yang bisa saya simpulkan bahwa tanaman hidroponik adalah suatu metode bercocok tanam tanpa menggunakan media tanah, melainkan dengan menggunakan larutan mineral bernutrisi atau bahan lainnya yang mengandung unsur hara seperti sabut kelapa, serat mineral, pasir, pencara batu bata, serbuk kayu, dan lain-lain. Sebagai pengganti media tanah, ada beberapa jenis tanaman yang bisa ditanam dengan sistem hidroponik. Antara lain jenis tanaman hortikultura sayuran, buah, dan tanaman hias yang bisa memanfaatkan memiliki berbagai kelebihan. Oke, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.